Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 95, Ayah dan Anak Perempuan. Kita telah melihat pada bab sebelumnya bagaimana Madame Danglars pergi secara resmi untuk mengumumkan kepada Madame de Villefort pernikahan Eugene Danglars dengan Monsieur Andrea Cavalcanti yang akan segera berlangsung. Pengumuman resmi ini yang menyiratkan atau setidaknya tampak menyiratkan persetujuan semua pihak yang terlibat dalam urusan penting ini didahului oleh sebuah adegan yang harus kita ungkapkan kepada para pembaca. Kami mohon izin untuk mengajak kalian mundur selangkah, kembali ke pagi hari penuh malapetaka itu, dan menempatkan diri kalian di ruang tamu mewah berlapis emas yang telah kita kenal sebelumnya. Kebanggaan sang pemiliknya, Baron Danglars. Di ruangan inilah sekitar pukul 10 pagi, sang bankir sendiri telah berjalan mondar-mandir selama beberapa menit, tenggelam dalam pikiran dan jelas gelisah. Ia memperhatikan kedua pintu dan mendengarkan setiap suara. Ketika kesabarannya habis, ia memanggil pelayannya. "Etienne," katanya, "tanyakan mengapa Mademoiselle Eugene memintaku bertemu dengannya di ruang tamu, dan mengapa ia membuatku menunggu begitu lama." Setelah melampiaskan kekesalannya, sang baron menjadi lebih tenang. Pagi itu Mademoiselle Danglars memang meminta pertemuan dengan ayahnya, dan memilih ruang tamu mewah sebagai tempatnya. Keanehan permintaan ini, terlebih lagi formalitasnya, sangat mengejutkan sang bankir, yang segera menuruti permintaan putrinya dan lebih dulu tiba di ruang tamu tersebut. Etienne segera kembali. Pembantu pribadi Mademoiselle mengatakan Tuan, bahwa Nona sedang menyelesaikan tata riasnya dan akan segera datang. Danglars mengangguk, tanda ia puas. Di hadapan dunia dan pelayannya, Danglars selalu memerankan tokoh pria baik hati dan ayah yang penuh kasih sayang. Ini adalah salah satu perannya dalam sandiwara populer yang ia mainkan. Topeng yang dikenakannya mirip dengan topeng yang dipakai aktor klasik di panggung. Dari satu sisi ia tampak ramah dan hangat. Dari sisi lain, bibirnya cemberut dalam kejengkelan kronis. Namun mari kita akui, di balik pintu tertutup, sisi hangat itu lenyap sama sekali. Dan sang ayah penyayang berubah menjadi suami kasar dan ayah yang otoriter. "Apa-apaan sih anak bodoh ini?" Katanya ingin berbicara denganku, tapi malah tidak datang ke ruanganku. Dan kenapa pula ia ingin bicara denganku sama sekali? Ia memutar pikiran itu untuk kesekian kalinya, ketika pintu terbuka dan Eugene muncul mengenakan gaun satin hitam berpola. Rambutnya tersisir rapi, sarung tangan terpasang seolah hendak pergi ke opera Italia. "Nah, Eugene, apa yang kau inginkan? Dan kenapa di ruang tamu resmi ini, sementara ruanganku jauh lebih nyaman?" "Aku paham mengapa Tuan bertanya demikian," jawab Eugene sambil memberi isyarat agar ayahnya duduk. "Dan justru dua pertanyaan Tuan itu secara sempurna merangkum tema percakapan kita. Aku akan menjawab keduanya. Dan, berlawanan dengan kebiasaan, aku akan menjawab yang terakhir dulu. Karena itu yang paling mudah. Aku memilih ruang tamu ini, Tuan, agar terhindar dari kesan dan pengaruh tidak menyenangkan yang biasa muncul di ruang kerja seorang bankir. Buku kas berlapis emas, laci-laci terkunci seperti gerbang benteng, tumpukan uang kertas yang entah dari mana asalnya, serta surat-surat dari Inggris, Belanda, Spanyol, Italia, Tiongkok, dan Peru. Semua itu cenderung memengaruhi pikiran seorang ayah, hingga ia lupa bahwa di dunia ini ada kepentingan yang lebih besar dan lebih suci daripada sekedar pendapat baik para korespondennya. Karena itu aku memilih ruang tamu ini. Tempat potret tuan, potretku, potret ibu, serta lukisan-lukisan pedesaan dan pemandangan pastoral yang menyentuh hati,
tersenyum tenang dalam bingkainya yang megah. Aku sangat percaya pada kesan luar. Mungkin bagi Tuan itu tak berarti, tapi aku bukan seniman yang baik jika aku tak punya sedikit pun khayalan. Baiklah, jawab Monsieur Danglars yang mendengarkan seluruh pembukaan ini dengan ketenangan luar biasa. Namun tak memahami sepatah kata pun, sebab seperti semua orang yang terbebani oleh pikiran masa lalu, ia sibuk mencari benang merah idenya sendiri di tengah ucapan sang putri. Kalau begitu, lanjut Eugene tanpa sedikit pun kegugupan, dengan ketegasan maskulin yang selalu membedakan gerak dan ucapannya. Poin kedua sudah jelas, atau hampir jelas dan Tuan tampaknya puas. Sekarang mari kita kembali ke yang pertama. Tuan bertanya mengapa aku meminta pertemuan ini. Jawabanku singkat, aku tidak akan menikahi Conte Andrea Cavalcanti. Danglars melompat dari kursinya, menengadahkan mata dan tangan ke langit. Ya Tuan, lanjut Eugene tetap tenang. Aku tahu Tuan terkejut. Sejak urusan kecil ini dimulai, aku memang tak pernah menunjukkan sedikit pun penolakan. Namun aku selalu yakin, ketika saatnya tiba, aku akan menentang dengan kemauan yang teguh dan mutlak terhadap orang-orang yang tak pernah berkonsultasi denganku, dan terhadap hal-hal yang tak kusukai. Kali ini, ketenanganku atau kepasifanku, seperti yang dikatakan para filsuf, berasal dari keinginan lain, keinginan seorang putri yang patuh dan berbakti. Seulas senyum samar terlihat di bibir ungu gadis muda itu. Untuk berlatih ketaatan. Nah, tanya Danglars. Nah, Tuan, jawab Eugene. Aku telah berusaha hingga detik terakhir. Tapi kini, saat momen itu tiba, aku sadar, meski telah berusaha sekuat tenaga, bahwa itu mustahil. Tapi, kata Danglars, pikirannya yang lemah kewalahan menghadapi logika tanpa belas kasihan ini, yang jelas menunjukkan perencanaan matang dan kehendak yang kuat. Apa alasanmu menolak, Eugene? Alasan apa yang kau ajukan? Alasanku, jawab gadis muda itu. Baiklah, bukan karena pria itu lebih buruk rupa, lebih bodoh, atau lebih menyebalkan daripada pria lain. Tidak, bagi mereka yang hanya melihat wajah dan postur tubuh, Monsieur Andrea Cavalcanti barangkali contoh yang sangat baik dari jenisnya. Bukan pula karena hatiku tak tersentuh. Itu alasan murid sekolah yang menurutku terlalu rendah untukku. Aku memang tak mencintai siapapun, Tuan. Itu Tuan tahu, bukan? Maka aku tak mengerti mengapa aku harus membebani hidupku dengan teman seumur hidup, tanpa kebutuhan nyata. Bukankah salah satu orang bijak pernah berkata, jangan berlebihan? Dan orang bijak lain berkata, aku membawa semua milikku dalam diriku. Aku diajarkan kedua pepatah ini dalam bahasa Yunani dan Latin. Yang pertama, aku yakin dari Phaedrus. Yang kedua dari Bias. Nah, ayah tercinta, dalam karamnya kehidupan, sebab hidup memang karam abadi atas harapan-harapan kita, aku melemparkan beban yang tak berguna ke laut. Itu saja. Dan aku tetap dalam kehendakku sendiri. Hidup sepenuhnya sendiri. Dan karena itu, sepenuhnya bebas. Anak malang, gumam Danglars. Wajahnya memucat, sebab pengalaman panjang telah mengajarinya betapa kokohnya rintangan yang tiba-tiba ia hadapi. Anak malang, balas Eugene. Apakah Tuan benar-benar mengatakan itu? Tidak sama sekali. Itu terdengar teatrikal dan dibuat-buat. Sebaliknya, aku bahagia. Apa yang kurang padaku? Dunia menyebutku cantik. Itu sudah cukup untuk diterima dengan hangat. Aku suka sambutan yang baik. Itu mencerahkan wajah dan membuat orang di sekitarku tak tampak terlalu buruk. Aku punya sedikit kecerdasan dan kepekaan relatif yang memungkinkanku menyaring yang baik dari kehidupan.
seperti monyet yang memecah kulit kenari untuk mendapatkan isinya. Aku kaya, sebab Tuan memiliki salah satu kekayaan terbesar di Perancis. Aku putri satu-satunya, dan Tuan tidak sekejam para ayah di Porte Saint-Martin atau Gaite yang mencabut warisan putrinya hanya karena tidak memberi cucu. Lagi pula, hukum yang bijak telah mencabut hak Tuan untuk mendiskualifikasikanku sepenuhnya, dan juga melarang Tuan memaksaku menikahi si ini atau si itu. Jadi, karena aku cantik, cerdas, agak berbakat, seperti yang dikatakan opera komedi, dan kaya, dan itulah kebahagiaan Tuan, mengapa Tuan menyebutku malang? Melihat putrinya tersenyum, bahkan sombong hingga mendekati keangkuhan, Danglars nyaris tak bisa menahan perasaan brutalnya. Namun ekspresinya hanya bocor lewat seruannya. Di balik tatapan tajam yang penuh selidik, dari balik alis hitam yang indah itu, ia dengan bijak berpaling dan segera menenangkan diri, terintimidasi oleh kekuatan pikiran yang teguh. "Sejujurnya, anakku," jawabnya sambil tersenyum. "Kau memang semua yang kau banggakan, kecuali satu hal. Aku tak akan buru-buru mengatakannya. Lebih baik kau tebak sendiri." Eugene menatap Danglars, terkejut karena satu mahkota kebanggaannya yang baru saja ia kenakan dengan megah disebut tidak lengkap. "Anakku," jawab sang bangkir, "kau telah menjelaskan dengan sempurna alasan seorang gadis sepertimu yang memutuskan tak ingin menikah. Sekarang giliranku menjelaskan motif seorang ayah sepertiku yang telah memutuskan putrinya harus menikah." Eugene membungkuk, bukan sebagai putri yang patuh, melainkan sebagai lawan yang siap berdebat. "Anakku," lanjut Danglars, "ketika seorang ayah meminta putrinya memilih suami, pasti ada alasan di baliknya. Ada yang tergila-gila pada cucu, ingin hidup kembali lewat keturunan. Itu bukan kelemahanku. Aku katakan sejak awal. Aku tak tertarik pada kebahagiaan keluarga. Aku bisa mengakui ini padamu. Sebab aku tahu kau cukup filosofis untuk memahami ketidakpedulianku dan tak akan menganggapnya dosa." "Inilah intinya," kata Eugene. "Mari berbicara terus terang, Tuan. Aku mengagumi keterus-terangan." "Oh," kata Danglars, "aku bisa mengadopsi sistemmu bila keadaan mengharuskan. Jadi baiklah, aku mengusulkan pernikahan ini bukan demi kebaikanmu. Bahkan aku sama sekali tak memikirkanmu saat itu. Kau mengagumi keterus-terangan dan sekarang kau puas, kuharap. Tapi karena aku perlu segera menikahkanmu, karena rencana spekulasi komersial yang ingin kumasuki." Eugene menjadi gelisah. "Benar, seperti yang kukatakan," lanjut Danglars. "Dan jangan marah, kau sendiri yang meminta kejujuran ini. Aku memang enggan memberi penjelasan matematis pada seorang seniman sepertimu, yang takut masuk ke ruanganku karena khawatir terpengaruh suasana tak menyenangkan atau anti puisi. Tapi di ruang kerja itulah tempat kau kemarin datang dengan senang hati meminta 1.000 franc sebulan yang kuberikan untuk uang saku. Kau harus tahu, anak muda, bahwa banyak hal bisa dipelajari, bahkan oleh gadis yang tak ingin menikah. Di sana, misalnya, kau bisa tahu, dan demi kepekaan syarafmu, aku sampaikan di sini, bahwa kredit seorang bangkir adalah nyawa jasmaniah dan moralnya. Kredit menghidupkannya seperti napas menghidupi tubuh, dan Monsieur de Monte Cristo pernah memberiku kuliah soal ini, yang tak pernah kulupakan. Di sana kau belajar bahwa ketika kredit runtuh, tubuh menjadi mayat. Dan itulah yang akan segera terjadi pada bangkir yang bangga memiliki putri yang bernalar sehebat dirimu." Alih-alih menunduk, Eugene justru menegakkan tubuhnya. "Bangkrut?" tanyanya. "Tepat sekali, anakku. Itulah yang kumaksud," kata Danglars hampir mencakar dadanya sendiri, sementara senyum dingin dan cerdik tetap menghiasi wajah kasarnya. "Bangkrut? Ya, itulah.
Ah, seru Eugene. Ya, bangkrut. Sekarang terungkaplah rahasia yang penuh kengerian ini. Seperti kata penyair tragedi. Sekarang, dengarlah dari bibirku. Bagaimana kau bisa meringankan malapetaka ini? Setidaknya yang akan menimpamu. Oh, seru Eugene. Tuan penilai wajah yang buruk jika mengira aku sedih karena diriku sendiri atas bencana yang Tuan ramalkan. Aku bangkrut? Apa artinya itu bagiku? Bukankah aku masih punya bakatku? Bukankah aku, seperti pasta, malibran, atau grisi, bisa menghasilkan sendiri tanpa bergantung pada Tuan? 100 atau 150 ribu livres per tahun? Uang itu akan kuterima bukan dengan cemberut dan celaan atas kemewahan yang kubuat, melainkan dengan sorakan, tepuk tangan, dan bunga-bunga. Dan jika aku tak punya bakat itu, yang dari senyum Tuan kini kuduga kau ragukan, bukankah aku masih punya cinta yang menyala-nyala pada kemerdekaan? Itu akan menggantikan kekayaan, bahkan mengalahkan naluri mempertahankan diri. Tidak, aku tak sedih karena diriku sendiri. Aku akan selalu punya jalan keluar. Buku-bukuku, pensil-pensilku, pianoku, semua benda murah yang tetap bisa kumiliki. Apakah aku sedih demi Madame Danglars? Jangan salah paham lagi. Entah aku salah duga atau ia telah mempersiapkan diri menghadapi bencana yang mengancam Tuan dan akan lolos tanpa cedera. Ia pasti telah menjaga dirinya sendiri. Setidaknya aku berharap demikian. Sebab perhatiannya tak pernah teralihkan dari ambisinya oleh urusanku. Ia bahkan mendorong kemandirianku dengan membiarkan hasratku pada kebebasan. Oh, tidak Tuan. Sejak kecil aku telah melihat dan memahami terlalu banyak hal di sekitarku, hingga malapetaka tak bisa menggoyahkanku. Sejak kenangan pertamaku, tak seorang pun mencintaiku. Sayang sekali, itu membuatku tak mencintai siapapun. Untungnya, itulah pengakuanku. Kalau begitu, kata Danglars, pucat karena amarah. Bukan karena cinta ayah yang tersinggung, melainkan karena kepentingan pribadinya. Apakah kau bersikeras mempercepat kehancuranku? Kehancuran Tuan? Aku mempercepatnya? Apa maksud Tuan? Aku tak mengerti. Bagus, masih ada sedikit harapan. Dengarkan. Aku mendengar, kata Eugene, menatap ayahnya begitu tajam hingga sang bangkir nyaris tak tahan. Monsieur Cavalcanti akan segera menikahimu, lanjut Danglars, dan menyerahkan kekayaannya 3 juta livres padaku. Itu luar biasa, kata Eugene dengan ejekan penuh, sambil merapikan sarung tangannya. Kau kira aku akan merebut ke-3 juta itu darimu? Jangan khawatir, uang itu akan menghasilkan setidaknya 10 kali lipat. Aku dan seorang rekan bankir baru saja mendapat izin membangun jalur kereta api. Satu-satunya usaha industri yang kini menjanjikan keuntungan fantastis seperti dulu dijanjikan Lau kepada Paris yang selalu tertipu dalam skema Mississippi-nya. Menurutku, 1/4 bagian rel kereta api jauh lebih berharga daripada sepetak tanah kosong di tepi Ohio. Kami menyetorkan uang sebagai jaminan hipotek, yang sebenarnya adalah pinjaman maju. Sebab dengan uang itu, kami mendapat setidaknya 10, 15, 20, bahkan 100 livres besi sebagai imbalannya. Nah, dalam seminggu aku harus menyetor 4 juta untuk bagianku. Dan ke-4 juta itu kujanjikan akan menghasilkan 10 hingga 12 juta. Tapi saat kunjunganku 2 hari lalu, yang Tuan tampaknya ingat baik-baik, aku melihat Tuan sedang mengatur setoran. Apakah itu istilahnya? Sebesar 5,5 juta, bahkan Tuan tunjukkan padaku 2 wesel dari kas negara, dan Tuan terkejut karena kertas berharga itu tak membuatku terpesona seperti kilat. Ya, tapi uang 5,5 juta itu bukan milikku. Itu hanya bukti kepercayaan besar yang diberikan padaku. Sebagai bankir rakyat, aku dipercaya oleh lembaga amal, dan uang itu milik mereka.
biasanya aku tak akan ragu menggunakannya. Tapi kerugian besar yang baru kali ini kualami sudah terkenal. Dan seperti kukatakan, kreditku goyah. Setoran itu bisa ditarik kapan saja. Jika kugunakan untuk hal lain, aku akan jatuh ke dalam kebangkrutan yang memalukan. Aku tak membenci kebangkrutan, percayalah. Tapi harus yang menguntungkan, bukan yang menghancurkan. Nah, jika kau menikah dengan Monsieur Cavalcanti, dan aku mendapat 3 juta itu, atau setidaknya orang percaya aku akan mendapatkannya, kreditku pulih. Dan kekayaanku yang selama sebulan terakhir ini tenggelam ke dalam jurang yang dibuka oleh takdir yang tak masuk akal, akan bangkit kembali. Mengertikah kau? Sempurna. Jadi Tuan menjaminkanku seharga 3 juta, bukan? Semakin besar jumlahnya, semakin membanggakan bagimu. Itu menunjukkan nilaimu. Terima kasih. Satu hal lagi, Tuan. Apakah Tuan berjanji hanya akan memanfaatkan laporan bahwa Monsieur Cavalcanti akan membawa kekayaan tanpa benar-benar menyentuh uangnya? Ini bukan karena egois, tapi karena kehalusan hati. Aku bersedia membantu membangun kembali kekayaan Tuan. Tapi aku tak mau jadi kaki tangan dalam kehancuran orang lain. Tapi aku katakan padamu, seru Danglars, dengan ke-3 juta ini, apakah Tuan yakin bisa memulihkan posisimu tanpa menyentuh 3 juta itu? Aku berharap demikian, jika pernikahan itu berlangsung dan memulihkan kreditku. Apakah Tuan mampu membayar Monsieur Cavalcanti 500.000 franc yang Tuan janjikan sebagai maharku? Ia akan menerimanya segera setelah pulang dari balai kota. Baiklah. Apalagi? Apa yang kau inginkan? Aku ingin tahu, jika Tuan meminta tanda tanganku, apakah Tuan memberiku kebebasan penuh atas diriku sendiri? Mutlak. Kalau begitu, seperti yang kukatakan tadi, baiklah, aku siap menikah dengan Monsieur Cavalcanti. Tapi apa rencanamu? Itu urusanku sendiri. Apa gunanya aku tahu rahasia Tuan, kalau lalu harus memberitahumu rahasiamu? Danglars menggigit bibirnya. Kalau begitu, katanya, kau bersedia melakukan kunjungan resmi yang mutlak diperlukan? Ya, jawab Eugene. Dan menandatangani kontrak dalam 3 hari? Ya. Kalau begitu giliranku mengatakan, baiklah. Danglars menggenggam tangan putrinya. Tapi anehnya, sang ayah tak berkata, terima kasih anakku. Dan sang putri juga tak tersenyum pada ayahnya. Apakah pertemuan ini selesai? Tanya Eugene sambil berdiri. Danglars mengangguk. Ia tak punya lagi yang ingin dikatakan. 5 menit kemudian, denting piano terdengar dari jari-jari Mademoiselle d'Armilly. Dan Mademoiselle Danglars menyanyikan kutukan Barbantio atas Desdemona. Di akhir lagu, Etienne masuk dan mengumumkan bahwa kereta sudah siap. Dan sang barones menunggu putrinya untuk melakukan kunjungan resmi. Kita telah melihat mereka di rumah Villefort, dan kini perjalanan mereka berlanjut.